setelah kita klarifikasi, ternyata yang bersangkutan adalah Ketua Majelis Ulama Bandung Barat. Ya, itu yang pertama. Sedikit saya buat kronologi supaya satu pemahaman, satu informasi ya. 3 hari lalu pada pagi-pagi hari itu, kurang lebih jam 9, jam 10 itu, Pak Yusuf Manungkulu itu ada telepon saya menyampaikan informasi rumahnya itu didatangi oleh polisi. Ya. Ngakunya dari Polda Jawa Barat. Kemudian karena kebingungan, dipertanyakan dalam rangka apa? Karena dia tidak pernah menerima surat panggilan, tidak pernah mengetahui ada laporan polisi. Ya. Kemudian di siang hari baru kita dapat informasi itu terkait dengan adanya surat penangkapan dari Polda Jawa Barat. Proses perkaranya seperti apa, kita sama sekali tidak tahu. Kita tidak tahu apakah siapa pelapornya, gitu ya, dalam rangka apa. Kemudian waktu itu teman-teman Polda Jawa Barat itu memaksakan hari Selasa itu harus ikut ke Polda Jawa Barat. Kemudian kita coba negosiasikan, janganlah, karena kan kita perlu kejelasan, kita perlu keamanan bagi Pak Yusuf Manungkulu. Dari negosiasi yang dilakukan oleh tim pengacara itu, kemudian disepakati, oke, tidak akan ditangkap di tempat, tapi hari Rabu bersama-sama ke Polda Jawa Barat. Sehingga kemarin itu surat penangkapannya tidak dilakukan, tapi kita bersama-sama dengan diiringi oleh aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat untuk bersama-sama datang ke Polda Jawa Barat. Tepatnya itu di Subdit Cybercrime Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Ya. Kemudian sesampainya di sana tentu kita minta klarifikasi sebenarnya tindak pidana apa yang dituduhkan kepada Pak Pendeta Yusuf Manungkulu. Dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh penyidik maupun kepala tim Subnit 4 Cyber Jawa Barat pun sampaikan bahwa ada semacam kegaduhan yang terjadi di Bandung Barat. Ya. Oleh karena itu kemudian Majelis Ulama melalui ketuanya Pak Haji Munir itu membuat laporan ke Polda Jawa Barat. Kemudian kita sampaikan ini laporan tanggal 7, ya. Kalau kita lihat di dokumen surat penangkapan itu tanggal 7 laporan polisi, tanggal 9 penetapan tersangka, tanggal 10 itu sudah surat penangkapan. Kita sampaikan pemahaman-pemahaman undang-undang yang diatur dalam KUHP. Kapan dilakukan surat perintah penyelidikan? Kapan dilakukan gelar perkara? Kapan dilakukan peningkatan status dalam tahapan penyidikan? Ya. Itu kita sampaikan. Tapi itu pemahaman kami sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian mereka penjelasannya tidak begitu bagus, tapi kita sampaikan bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan, meskipun itu bukan harga mati gitu ya, ada tahapan-tahapan pemanggilan calon tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada calon tersangka. Untuk menentukan calon tersangka itu ada tahapan pemeriksaan, undangan di tahap penyelidikan, pemanggilan saksi di tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, itu kan tidak terjadi, ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Itu tadi pendapat atau konferensi pers atau pernyataan yang dibikin oleh pengacaranya Yusuf Manungkulu ya. Karena memang akhir-akhir ini perkara yang menjerat Yusuf Manungkulu ini begitu viral ya. Teman-teman sekalian,
dari beberapa pernyataan yang dibuat oleh pengacaranya Yusuf Manubulu di Zoom-nya Paul Zong ya, Nabi ke-26 setengah ya, setengah edan, itu ada beberapa poin yang bisa aku tanggapi ya. Yang pertama, bahwa sebenarnya dalam proses penyidikan perkara pidana itu atau proses hukum pidana itu tidak diharuskan adanya penyelidikan lebih dahulu. Tidak diharuskan, tidak diwajibkan. Jadi kalau dalam proses hukum pidana kemudian ada yang menggunakan tahap penyelidikan kemudian masuk ke penyidikan, atau yang tanpa diawali dengan tahap penyelidikan, itu sah-sah saja, karena tidak ada satu aturan baku yang mengharuskan adanya penyelidikan untuk setiap kasus pidana. Kemudian yang kedua, juga tidak benar ketika pengacaranya Yusuf Manubulu mengatakan bahwa penyidik dalam hal ini tidak profesional karena tidak dilakukan gelar perkara ya, tidak adanya gelar perkara terlebih dahulu untuk menetapkan tersangka. Kalau tanggapanku ya, ada atau tidaknya gelar perkara ya, dan aku yakin pun ada lah sebenarnya. Gelar perkara itu adalah urusan internal pihak kepolisian, internal pihak penyidik, dan gelar perkara ini bukan sesuatu yang diatur di KUHP. Gelar perkara itu ya semacam rapat di antara kalangan internal penyidik sendiri, yang itu diaturnya dalam peraturan Kapolri, tidak ada di KUHP. Di KUHP tidak mengenal soal gelar perkara. Sekali lagi, apa yang disampaikan pengacaranya Yusuf Manubulu itu ya tidak tepat. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting ya. Tadi juga dikatakan bahwa proses hukum Pendeta Yusuf Manubulu ketika ditetapkan sebagai tersangka itu dianggap menyalahi prosedur karena Yusuf Manubulu belum pernah menerima panggilan untuk diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka. Tadi dikatakan bahwa padahal pemeriksaan calon tersangka itu adalah sebuah kewajiban sebagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ini pun juga tidak benar, teman-teman sekalian. Tidak pernah ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan pemeriksaan calon tersangka sebagai sebuah syarat untuk menetapkan sebagai tersangka. Kalau teman-teman mau buka di Google ya, itu sebenarnya kalau dalam pertimbangan hukumnya MK ya, syarat untuk menetapkan calon menetapkan tersangka ada dua ya, memenuhi 2 alat bukti yang cukup dan disertai pemeriksaan calon tersangka. Tetapi ini adanya itu dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bukan di amar atau bukan di putusannya. Kalau di putusannya itu hanya disebutkan syarat untuk menetapkan seorang sebagai tersangka itu memenuhi 2 alat bukti, hanya itu. Jadi frase disertai pemeriksaan calon tersangka itu tidak ada dalam amar putusan, adanya dalam pertimbangan hukum. Ini memang satu kejanggalan yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya, ketika menguji pasal 14 dan pasal 184 KUHP. Jadi sekali lagi, ketika bunyi disertai pemeriksaan calon tersangka tidak ada dalam putusan MK, dalam amar putusan MK, maka itu tidak menjadi norma hukum yang harus ditaati oleh penegak hukum, tidak bersifat final dan mengikat, hanya seperti sebuah rekomendasi ya, seyogyanya sebagai bentuk penghormatan hak asasi manusia. Itu mereka yang sebelum ditetapkan sebagai tersangka sebaiknya diperiksa lebih dahulu ya, menghormati haknya untuk melakukan klarifikasi. Tetapi sekali lagi, kalau berbicara soal syarat penetapan tersangka, itu tidak pernah ada diharuskan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebagai saksi. Jadi apa yang disampaikan itu tidak benar, dan memang debatable ya.
kalau orang tidak setuju soal ini kemudian mengajukan pra peradilan itu dalam berbagai putusan itu memang debatable ya, kontradiksi, ada semacam disparitas keputusan. Di satu sisi ada hakim pra yang mensyaratkan pemeriksaan calon tersangka, di sisi yang lain ada yang tidak mensyaratkan soal itu. Dan aku ini berkali-kali bicara soal itu. Makanya kalau pengacaranya Yusuf Manubulu berpendapat bahwa penetapan tersangka ini tidak sah karena belum pernah dilakukan panggilan atau pemeriksaan sebagai calon tersangka, silahkan ajukan upaya pra peradilan. Dan sekali lagi aku sudah berkali-kali soal itu. Sekali lagi ini bukan sebuah pelanggaran prosedur atau KUHAP. Ya, perbuatan pidana yang disangkakan kepada Pak Yusuf Manubulu terkait dengan kehadiran saudara Aman Suherman, seorang masyarakat Jawa Barat yang memberikan kesaksian di YouTube-nya Pak Yusuf Manubulu beberapa bulan yang lalu. Ya, dari situ kita baru mengetahui bahwa di dalam kesaksiannya si Pak Saudara Aman Suherman itu menyatakan dirinya pernah juara 2 MTQ Jawa Barat, gitu ya. Pernah jadi ustadz. Kemudian dalam kesaksiannya dia membaca bahwa Isa itu ditinggikan di dalam kitabnya terdahulu dia sebagai agama yang terdahulu yang dimiliki oleh Pak Aman Suherman. Nah, kemudian kita konfirmasi apa yang salah, ya? Apa yang salah terkait dengan pengakuan dia dia sebagai juara MTQ atau pengakuan dia sebagai ustadz, ya. Kemudian menurut polisi Aman Suherman itu salah membaca ayat. Kemudian kita sampaikan kalau Aman Suherman yang salah, kenapa yang ditarik juga Pak Pendeta Yusuf Manubulu? Karena ketentuan pasal 28 itu disebut di situ dengan sengaja. Informasi yang kami dapat dari Pak Yusuf Manubulu itu bahwa sebelum melakukan wawancara kepada saudara Aman Suherman itu, Pak Yusuf Manubulu sudah berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang akan disampaikan oleh Aman Suherman itu adalah betul. Salah satu kesaksian dari Pak Yusuf Manubulu ketika akan diwawancarai oleh Pak Yusuf Manubulu, saudara Aman Suherman itu dalam keadaan nangis, ya, menyatakan keyakinannya. Itulah salah satu motivasi dari Pak Yusuf Manubulu untuk melakukan wawancara kepada Aman Suherman. Kemudian dalil yang dipakai oleh Pak Yusuf Manubulu itu, saya menurut keimanan saya, siapapun yang bersaksi terkait dengan keimanan saya terkait dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan, saya percaya saja itu. Karena saya tidak bisa menghalangi Pak Aman Suherman itu untuk menyatakan keyakinannya. Jadi kira-kira itu yang dipersangkakan. Kemudian pasal yang dipersangkakan ke Pak Yusuf Manubulu itu mendistribusikan kabar bohong, ya. Kemudian kita perdebatkan apakah pengakuan Aman Suherman itu dia sebagai seorang juara MTQ. Di situ ada perbuatan jahat, gitu. Siapa yang dirugikan ketika dia mengaku sebagai juara MTQ, ya, di Jawa Barat? Siapa yang dirugikan ketika dia mengaku sebagai pernah menjadi ustadz, ya? Nah, itu kemudian perdebatan di ruang diskusi dengan para teman-teman itu, para penyidik dan pimpinan unit 4 Krimsus itu. Kemudian tahapan berikutnya memang kita, ya, dalam tahapan pemeriksaan ini memang kita diperlakukan cukup baik, ya, sama teman-teman Krimsus Polda Jabar itu. Ya. Pak Yusuf Manubulu juga diperlakukan dengan baik, ya. Kebutuhannya tim pengacara, ruangan untuk diskusi, diberikan waktu untuk diskusi kepada Pak Yusuf Manubulu dengan tim pengacara itu. Kemudian perkembangan hari ini
tadi kami meninggalkan Polda Jabar itu setelah kami dan Pak Yusuf Manukulu menandatangani surat penahanan. Kemudian tadi pagi sekitar jam 11 atau sekitar jam 12, kami memang melakukan diskusi dengan Direktur Kriminal Khusus Polda Jabar. Yang kami sampaikan ada 3 hal. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa ada ketidakadilan terkait penanganan perkara di Indonesia. Sehingga itu juga sebuah perasaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia terkait haknya dan kedudukannya sebagai warga negara. Dan kami sampaikan juga ke Pak Dirut tadi bahwa ini adalah masalah kita semua. Karena ini masalah kita semua, ayo kita berbaik-baikan. Kemudian kami tawarkan, kalau memang itu dianggap salah demi kebaikan semua bangsa ini, Pak Yusuf Manukulu meskipun dalam posisi melaksanakan keimanannya, dia demi kebaikan bersama bersedia kok berbaik-baikan terkait dengan penerapan restoratif justice. Teman-teman sekalian, kemudian ya dari video yang kedua ini ada beberapa hal yang juga harus aku tanggapi ya, bahwa perkara penistaan agama atau ujaran kebencian berdasarkan sara atau kabar bohong yang menimbulkan keonaran, yang semuanya itu diatur dalam pasal 156A KUHP, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan untuk kabar bohong itu diatur di pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ini deliknya delik umum, bukan delik aduan. Sehingga kalau bicara bahwa perkara kabar bohong ini atau ujaran kebencian berdasarkan sara ini akan diselesaikan dengan metode restoratif justice, ini ya tidak tepat. Restoratif justice itu hanya diberlakukan pada perkara-perkara delik aduan ya, atau setidaknya perkara-perkara yang head to head antara satu pribadi dengan pribadi yang lain ya. Kalau ini deliknya delik umum. Jadi kalaupun Yusuf Manukulu meminta maaf kepada pelapor, dalam hal ini Bapak Haji Badrul Munir kalau nggak salah, itu tidak menyelesaikan masalah. Karena ini menjadi delik umum. Apakah Bapak Haji Badrul Munir ini representasi dari umat Islam seluruh Indonesia? Ya tentu saja tidak. Jadi pernyataan soal kemungkinan restoratif justice itu ya tidak tepat. Karena perkara ini adalah delik umum, bukan delik aduan. Kemudian yang terakhir ya teman-teman sekalian, harapanku tidak hanya Yusuf Manukulu yang diproses hukum. Seharusnya mereka yang membuat satu testimoni yang penuh kebohongan, seperti membakar gereja, kemudian melakukan tindakan kriminal yang lain, ini harus ditelusuri oleh penyidik ya. Apakah yang disampaikan oleh para tamunya Yusuf Manukulu ini adalah sebuah kebenaran? Kalau kebenaran, silahkan diusut. Kapan peristiwa pembakaran gereja itu terjadi? Sudah daluarsa ataukah belum? Kalau belum daluarsa, buka penyidikan baru terhadap tindak kriminal yang dia sampaikan. Kalau kemudian itu ternyata tidak benar, berarti orang ini juga harus ditetapkan sebagai tersangka. Jadi mari kita awasi bersama-sama. Dalam perkara ini sebenarnya yang layak untuk menjadi tersangka itu bukan hanya Yusuf Manukulu, tetapi orang-orang yang memberikan testimoni kebohongan. Yusuf Manukulu setidaknya sebagai fasilitator itu dia dipastikan terjerat soal ujaran kebencian berdasarkan sara dan kabar bohong yang menimbulkan keonaran. Setidak-tidaknya itu pasal 56, yaitu membantu sebuah tindak kejahatan. Jadi kita berharap Yusuf Manukulu diproses hukum,
sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan orang-orang yang mendukung selama ini, baik dari para tamunya maupun orang-orang yang ikut men-setting konten-konten Yusuf Manubulu untuk ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, kepada mereka yang berkoar-koar bahwa penetapan tersangka Yusuf Manubulu ini melanggar prosedur, melanggar ketentuan KUHAP, silahkan ajukan upaya pra peradilan daripada hanya berkoar-koar. Jadi tidak ada kemudian diskusi antara pengacara kemudian dengan penyidik itu kemudian bisa membatalkan penetapan tersangka, itu tidak ada. Silahkan lakukan upaya hukum berupa pra peradilan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.